Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Febri. Kali ini gue kedatangan laptop lagi, yang laptop ini kemungkinan banyak serinya. Ya pasti kalian agak sedikit bingung untuk memilih laptop tersebut. Oke, tanpa panjang-panjang lagi akan gue bahas di video ini. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastiin dulu untuk teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Dan ini dia laptopnya dari Asus dengan seri Asus X441UBR. Laptop ini akan gua compare dengan X441UA. Sebenarnya gua agak sedikit bingung untuk brand Asus ini karena terutama di bagian laptop, karena dia banyak banget ngeluarin seri-seri laptop yang mempunyai kode-kode tersendiri. Tapi tenang, di video ini akan gue kasih tahu antara dua laptop ini apa aja perbedaannya dari antara X441UBR dengan X441UA. Untuk yang pertama di sini pada bagian desainnya. Untuk X441UBR ini pada bagian desain ini menurut gue sama ya untuk seri-seri laptop Asus yang lainnya. Apalagi pada bagian covernya ini semuanya sama. Ada logo Asusnya juga di tengah, dan mungkin yang membedakan di sini hanya warnanya saja. Dan untuk desain yang selanjutnya di sini pada bagian layar. Untuk di bagian layar ini dia berukuran 14 inch yang mempunyai resolusi 1366 x 768 pixel. Begitu juga dengan yang X441UA. Ini untuk desain layar ini sama, spesifikasi layarnya juga sama. Terus sekarang kita lanjut ke bagian keyboardnya. Dan di sini agak sedikit perbedaan untuk di bagian keyboardnya, karena untuk di bagian keyboardnya X441UBR ini dia mempunyai caps yang menurut gue tidak begitu kotak, jadi itu agak lengkung gitu, jadi kayak menuju agak sedikit bulat tapi tidak bulat. Dan jarak capsnya ini lumayan cukup jauh dan kayak travelnya ini lumayan cukup dalam. Jadi ketika kita menggunakan keyboard ini menurut gue sih nyaman-nyaman aja ya, tapi gue agak tidak nyaman itu melihat jarak per capsnya ini. Terus lanjut di sini ada touchpadnya. Untuk touchpadnya ini untuk X441UBR dengan X441UA ini juga sama, kurang lebih ini sama banget. Dan dia juga mempunyai gestur. Untuk yang di X441UBR ini dia mempunyai gestur yang menurut gue gesturnya ini cukup responsif, dan ketika kita menggunakan gestur ini enak-enak aja. Dan kalau yang di X441UA itu desainnya sih sama, tapi untuk feel gua menggunakannya karena di sini hanya ada X441UBR aja, yang UA-nya ya mungkin kalau kalian ada yang menggunakan laptopnya bisa kalian tulis di bawah gimana experience kalian kalau menggunakan touchpad ini. Dan sekarang kita lihat perbedaan selanjutnya, yaitu ada pada di spesifikasinya. Untuk di dua laptop ini, untuk spesifikasinya menurut gua perbedaan ini lumayan cukup banyak ya. Untuk di spesifikasi X441UBR ini dia dibekali Intel Core i7 Gen 7, dan juga dia mempunyai RAM yang kapasitasnya ini 4 GB, dan juga dia dibekali penyimpanan hard disk berkapasitas 1 TB, dan juga dia mempunyai VGA tambahan itu dari Nvidia GeForce MX 110, yang menurut gua untuk spesifikasi dari Asus X441UBR ini menurut gua lumayan cukup bagus. Kalau dibandingkan dengan yang X441UA ini mungkin agak ketinggalan jauh, tapi akan gue kasih tahu untuk spesifikasi yang UA-nya itu. Untuk yang spesifikasi X441UA itu dia dibekali Intel Core i3 Gen 6, dan RAM-nya ini sama-sama 4 GB, dan penyimpanannya dia mempunyai hard disk SATA yang berkapasitas 500 GB, dan grafik Intel UHD grafik 620. Dan di sini lumayan cukup terasa ya perbedaannya dari dua belah
dua laptop tersebut dari spesifikasinya. Kalau yang UBR dia i3 Gen 7 dan yang UA i3 Gen 6. Ini lumayan cukup jauh, dan di RAM-nya sama-sama 4 GB, dan di penyimpanannya ini juga lumayan cukup berbeda, di 1 TB untuk yang UBR dan 500 GB untuk yang UA. Lalu di bagian port-portnya untuk X441 UBR ini dia mempunyai port, pastinya ada lubang chargeran, terus ada 2 USB dan ada 1 HDMI, terus ada USB Type C, ada HDMI udah tadi ya. Ini ada VGA, terus ada kabelan, terus ada lubang audio jack. Terus yang di sebelah kiri itu dia ada DVD drive, dan di depan di situ dia ada SD card. Dan untuk yang di UBR ini menurut gue lumayan cukup lengkap. Tapi gue nggak tahu untuk yang di UA, gue udah sempat nyari-nyari juga sih, sempat riset-riset juga di website. Kurang lebih sama yang ada pada UA portnya, paling cuma di tata letak penempatannya dari port yang di UA tuh agak sedikit berbeda yang ada di UBR ini. Lalu bagaimana dengan speaker yang ada pada laptop Asus X441 UBR ini? Untuk Asus ini dia mempunyai 2 speaker stereo by Sonic Master. Untuk yang di UA sama, dia juga mempunyai 2 speaker stereo by Sonic Master. Dan untuk experience mendengarkannya hanya ada footage-nya yang UBR aja ya. Kalian bisa dengarkan footage-nya di sini. Dan gimana menurut kalian suara yang dihasilkan oleh Asus X441 UBR ini by Sonic Master? Kalau menurut gue sih lebih baik didengarkan di volume 50/100 ya. Karena menurut gue kualitas yang dihasilkan oleh speaker ini lebih dapat dan lebih nyaman aja untuk didengarkan. Dibandingkan dengan yang 100/100 udah suara yang gede, dan kualitas suaranya itu menurut gue agak sedikit kurang untuk didengarkan, jadi kurang enak aja gitu. Dan untuk di harganya, pasarannya untuk laptop second X441 UBR ini dia di kisaran angka 4-5 jutaan. Pastinya itu balik lagi dari kondisi dari laptop ini dan spesifikasinya, ataukah ada cacat atau tidak. Kesimpulannya, untuk X441 UBR dan X441 UA menurut gua bagus. Apalagi di bagian spesifikasinya ini menurut gua sama-sama mempunyai spesifikasi yang cukup bagus, i3 Gen 7 dan i3 Gen 6. Dan untuk yang lainnya menurut gue sih juga bagus ya. Dari layar itu benar-benar sama, terus hanya membedakan di bagian keyboardnya bentuk dari keyboardnya ini aja yang membedakan, dan yang lainnya itu kurang lebih perbedaannya itu sama. Jadi tergantung kalian untuk memilihnya antara yang X441 UBR atau X441 UA. Oke, mungkin gitu aja review laptop kali ini. Mungkin kalau dari teman-teman semua ada yang telah menggunakan X441 UBR dan X441 UA ini, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Laptopnya biasa kalian gunakan untuk apa aja dan kegiatan apa aja. Itu kalian tulis di bawah. Itu agak bertujuan untuk teman-teman yang lainnya mengetahui dan tahu kiranya dia mau beli laptop seperti ini dan digunakan untuk apa. Oke, gitu aja dari gue Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di review laptop selanjutnya. Bye-bye.